untuk rencana PTM akan dilaksanakan kapan ya Pak? Dan dari simulasi ini kemarin kita juga ada beberapa kasus. Halo semuanya, selamat datang di podcast. Kayaknya pernah itu 1 bulan 3.000. Tolong tuh alumni dibayar rata. Rumor-rumornya kagak gitu. ANJAY anjay. Sampai jumpa. Everybody stand by now. Halo semua, selamat datang di Podcast Ganesha. Di sini saya Hasna Kamila sebagai host dan sudah ada narasumber kita, ada Bapak Abdul Rozak selaku Kepala SMA Negeri 3 Pekalongan. Halo Pak Rozak. Halo, selamat siang. Ya, selamat siang. Mbak. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik siang hari ini walaupun panas, kemudian banyak tugas dan capek, namun saya tetap semangat karena masih ada Mbak Asna Kamila. Pak, untuk maskernya nggak apa-apa dilepas aja. Oke, Kan kita terima di sini kasih. sudah melaksanakan Oke, protokol makasih. kesehatan. Jadi aman ya Pak. Insya Allah. Amin. Pak, dengar-dengar nih nanti sekolah nih akan diadakan PTM. Emang PTM itu apa sih Pak? PTM itu kalau kita lihat singkatan dari pembelajaran tatap muka. Karena selama ini kan pembelajaran itu antara pengajar dan siswa kan menggunakan media ya elektronik ya, berarti menggunakan LMS. Kemudian kita mencoba untuk menyelenggarakan pembelajaran agar komunikasi langsung antara siswa dan guru itu lebih optimal. Karena bahasa yang dipakai dalam PTM tentunya juga ada bahasa gestur dan lain sebagainya. Saya kira itu. Terus PTM ini tuh dilaksanakan seperti apa ya Pak? Sesungguhnya PTM itu sudah menjadi satu keinginan harapan dari hampir sebagian besar baik itu siswa, guru maupun orang tua. Namun karena terkendala COVID dan bahwa penyebaran COVID ini sangat begitu meluas, maka segala aktivitas kehidupan ini harus tetap mengutamakan keselamatan dan kesehatan, sehingga belum bisa diadakan tatap muka langsung. Andaikan kita mau ke PTM, maka harus melalui tahapan-tahapan yang memang sudah diatur mekanismenya yang kita kenal sebagai SOP. Sebuah sekolah apabila ingin PTM harus melalui simulasi dulu. Itu diidentifikasi siswa, guru yang memungkinkan untuk dilaksanakannya PTM. Salah satu faktor-faktor yang berpengaruh dalam kelancaran PTM itu adalah jarak dari rumah, kemudian kondisi kesehatan anak, dan juga guru-guru yang tidak memiliki komorbid. Jumlahnya pun terbatas, hanya maksimal 6 rombel dan setiap rombelnya itu 18. Nah, dari simulasi ini nanti fokusnya bukan pada pembelajarannya sebenarnya, tapi pada bagaimana sekolah ini memiliki tatanan baru yang diatur dalam SOP. Tatanan baru yang mengatur semua kegiatan, tidak hanya PTM, tidak hanya pembelajaran. Ada penilaian, ada kegiatan organisasi, ada layanan administrasi, tamu-tamu, itu semua harus menerapkan protokol. Gitu. Dan PTM ini adalah satu bentuk ujian menurut saya gitu, kayak penilaian diuji. Apakah semua warganya, stakeholdernya itu mengikuti protokol yang diatur apa tidak? Dan nanti dilakukan evaluasi.
kendala-kendala yang ada, faktor-faktornya apa yang kira-kira menjadi kendala, dievaluasi secara internal, kemudian ditingkatkan apa yang kurang, lalu kita masuk pada tahapan PTM berikutnya. Begitulah kira-kira. Oke. Terus Pak, untuk nanti jika sudah dilaksanakan PTM, maka itu sistemnya seperti apa ya? Atau full PTM apa semi daring? PTM itu memang belum bisa langsung 100%, hanya mungkin awalnya 30%. Berarti sisanya harus dilakukan layanan pembelajaran daring begitu. Jadi kita ber-PTM tapi sekaligus juga mengatur bagaimana pembelajaran daring juga dilaksanakan. Berarti semi daring Iya, gitu ya? karena di sini memang kita seluruh kehidupan di bidang pendidikan, ekonomi ya memang belum sepenuhnya bisa kembali normal dulu. Jadi perlu ada semacam tahapan-tahapan bagaimana kita bisa menanamkan atau menumbuhkan budaya di masyarakat gitu. Jadi seperti itu. Jadi belum bisa 100% gitu. Dan ini juga menjadi satu sikap bersama bahwa yang namanya COVID gak akan pernah hilang. Kita harus berdamai dengan COVID, tapi dengan sikap seperti ini. Gitu. Terus nanti kira-kira untuk rencana PTM akan dilaksanakan kapan ya Pak? Sudah ada rencana atau belum? Oke, baik, terima kasih, ini sangat luar biasa. Pertanyaan ini sekaligus menjadi semacam media saya untuk mengkomunikasikan atau mensosialisasikan kepada seluruh stakeholder, baik itu siswa, orang tua, ya, bagaimana rencana untuk PTM di SMA 3 Pekalongan. Jadi awalnya kan kita melakukan simulasi PTM kalau tidak salah kemarin tanggal 13 sampai dengan tanggal 24 September 2021. Nah, 2 minggu off, kita lakukan evaluasi, kemudian nanti kita mintakan izin pemberitahuan kepada Capdin untuk melakukan PTM terbatas. Sekaligus kita sebelumnya juga berkomunikasi dengan orang tua. Mungkin dengan forum podcast ini saya bisa bicara dengan orang tua yang pas kebetulan hari ini nonton, ya. Bahwa simulasi kemarin kita akan sampaikan kepada orang tua, apresiasi kepada orang tua yang mendukung anaknya untuk ikut. Dan dari simulasi ini kemarin kita juga ada beberapa kasus, ada anak yang memang rajin, kemudian mentaati aturan-aturan mainnya. Ada kategori yang kedua, rajin tapi kadang dia melakukan pelanggaran. Dan satu lagi kategori ada anak yang tidak memanfaatkan PTM dengan sebaik-baiknya, artinya mereka masih bolos dan sebagainya. Maka kita akan berikan laporan kepada orang tua. Misalnya bagi orang tua yang kebetulan anaknya masuk kategori 1, kita sampaikan terima kasih, putra panjenengan masuk simulasi PTM lancar, akan kita beri kesempatan untuk PTM berikutnya. Kepada orang tua yang tadi kategori kurang mendukung, ya kita sampaikan maaf untuk PTM yang nggak datang anak ibu karena ini dengan berat hati kepala sekolah melibatkan putra panjenengan. Okay. Jadi itulah mungkin hal yang akan kita lakukan, dan insya Allah nanti tanggal 11 Oktober kita masuk pada tahapan yang kedua, PTM terbatas. Jadi itu. Pak, persiapan apa aja sih yang dilakukan oleh pihak sekolah dalam menyukseskan simulasi PTM yang kemarin itu? Persiapannya menyeluruh, baik fisik maupun non fisik. Yang fisik tentu kita melengkapi sarana prasarana, kemudian bahan-bahan yang digunakan seperti misalnya ada hand sanitizer, ya, dan
misalnya penyemprotan disinfektan, ya itu kita siapkan alat-alatnya, termasuk kita juga menyiapkan ruang isolasi apabila di dalam proses Ya. PTM itu ada anak yang terpapar, kemudian bagaimana tahapan penanganannya ke rumah sakit dan sebagainya. Kita coba untuk berkomunikasi dengan lintas sektor, baik itu polisi, dengan Vaskes, kalau ada apa-apa di sekolah kita lakukan itu. Dan ini saya informasikan juga untuk PTM ke depan, karena isu besar sekarang, klaster baru muncul di kegiatan PTM. Maka nanti di PTM ada kemungkinan kita akan dilakukan swab secara acak. Kalau di swab itu ada temuan yang terpapar, maka bubarlah PTM itu. Jadi kita bubarkan PTM. Ya, mudah-mudahan nanti PTM bisa berjalan lancar. Amin. Hal yang barangkali jadi masalah adalah ya dari tahapan proses anak dari rumah sampai kemudian pulang lagi ke rumah, tentu nanti ada masalah-masalah. Misalnya apakah anak itu habis dari sekolah pulang langsung atau apa, ini masih dalam satu penggodokan untuk kita siapkan, untuk kita sempurnakan PTM selanjutnya. Apakah nanti anak kita cek di rumah harus mengirimkan koordinatnya di rumah, atau kita langsung komunikasi kepada orang tua memastikan bahwa anak sudah sampai di rumah. Ya. Setelah dilakukan simulasi PTM kemarin kan itu fasilitasnya sudah memadai ya Pak. Dan untuk PTM selanjutnya apakah untuk protokol, fasilitas dan lain-lain akan diperketat atau bagaimana Pak? Oke, itu bagian dari proses evaluasi kita. Yang kurang dan lain sebagainya justru itu akan kita pelajari, lalu kemudian akan kita siapkan untuk kita sempurnakan PTM selanjutnya. Tentu ada. Tadi di awal saya katakan kita belum ada semacam proses memastikan anak di rumah apa tidak. Ini penting karena selama PTM kami mengikuti bagaimana setiap tahapan anak itu bersikap, dari masuk gimana, boncengan apa tidak, gitu. Di satu tahapan yang sangat rentan, yaitu ketika meninggalkan sekolah, itu ada laporan anak-anak berseragam di tempat khusus lah gitu. Tapi kita nggak yakin apakah itu anak SMA 3 bakalan apa bukan. Mudah-mudahan itu bukan anak SMA 3. Tapi ini kan menjadi catatan saya untuk bagaimana merespon fenomena ini dan mengantisipasi supaya anak SMA 3 tidak melakukan seperti itu. Oke Pak, selanjutnya jika dalam pelaksanaan PTM ini ada kendala, mungkin ada anak atau guru yang terpapar virus COVID. Nah, dalam menyikapi hal ini sekolah itu bagaimana? Tadi kan sudah saya katakan bahwa ini bagian daripada persiapan kita. Yaitu tadi kita berkomunikasi kerjasama dengan Vaskes, dengan pihak rumah sakit, begitu. Maka ada satu penanganan awal di sekolah, misalnya ada yang anak terindikasi suhu panas, kita curigai gitu loh. Kemudian dia apakah muntah-muntah atau gimana, pokoknya yang menunjukkan gejala-gejala COVID, kita nanti hubungan dengan Vaskes, kita swab, hasilnya positif, kita langsung adakan isolasi. Kemudian penanganan berikutnya sudah kita harus bekerjasama dengan rumah sakit atau dengan Vaskes itu. Jadi itu bagian daripada persiapan yang kita lakukan. Pak, siapa sih yang bertanggung jawab atas seluruh kegiatan PTM ini? Tentu sebenarnya kamu tahu ya. Iya sih. Tapi Bapak. kayaknya pertanyaan ini kan seperti menggarisbawahi atau menekankan begitu ya. Sesungguhnya bahwa apapun yang terjadi di SMA 3 ini, seluruh kegiatan itu pasti yang bertanggung jawab adalah kepala sekolah gitu. Makanya saya nggak bisa, kalau saya katakan kepada baik kepada bapak ibu guru, pada anak-anak, orang yang paling tidak bisa tiarap saya gitu. Jadi itu artinya bahwa apapun yang terjadi di SMA 3 ini, kepala sekolah tanggung jawab. Lepas daripada itu yang melakukan siapapun, kepala sekolah.
Seperti itulah kira-kira. Iya. Pak, kan katanya untuk sistem PTM ini nanti ada gilirannya gitu ya. Nah, terus untuk siswa yang belum dapat giliran PTM itu gimana ya, Pak? Inilah yang menjadi persoalan dan bahasan kita di tim selama ini, bahwa apakah nanti kita akan melakukan pergantian atau apa begitu. Tentu banyak pertimbangan yang nanti menjadi dasar kami dalam melaksanakan atau memutuskan kebijakan gitu ya. Salah satu pegangan atau yang diusulkan adalah adanya beberapa kelas yang kira-kira membutuhkan tatap muka seperti kelas 12, kemudian mapel tertentu juga kayaknya kalau dengan PJJ kurang optimal, Iya. kita akan coba untuk di PTM kan begitu loh. Terus juga pertimbangan lain yang kemarin kayaknya kurang mendukung itu jelas sudah kita blacklist. Banyak sih ya beberapa ada dalam catatan saya anak-anak yang kemarin tidak perlu kita lanjut dan nanti kita sampaikan kepada orang tua supaya orang nanti bisa paham begitu. Dan insya Allah nanti kita berupaya supaya semua anak-anak yang memang berminat di PTM kita pertimbangkan untuk bisa giliran begitu. Iya. Tapi artinya berangkat dari kebutuhan anak-anak gitu yang akan jadikan dasar untuk kita tentukan sebagai peserta dalam PTM. Oke, Pak. Selanjutnya, apa aja sih tantangan pihak sekolah dalam melaksanakan kegiatan PTM ini? Tantangannya cukup banyak. Apa aja gitu? Iya, tapi tantangan yang paling menarik adalah saya senang tantangan masalahnya gitu. Maksudnya kayak Ya, yang gitu. paling Iya. menantang gitu, Pak. Yang paling menantang itu ya adalah obsesi saya. Obsesi saya bahwa SMA 3 supaya 100% bisa PTM. Namun kalau tantangan yang dimaksud adalah kendala selama ini, ya tantangan dan kendala beda. Tantangan itu harus saya taklukkan. Kendala harus saya carikan solusi, gitu. Nah, kalau kendalanya tadi di awal saya katakan ada anak-anak yang masih belum paham, bahkan guru pun belum paham apa sih maksud dari PTM itu. Apakah kegiatan pembelajarannya ataukah ketemu dengan anak teman-temannya begitu, itu belum paham. Nah, supaya paham saya tekankan PTM itu sebenarnya adalah fokusnya terbangunnya budaya di semua kegiatan sekolah, ekstrakurikuler dan lain sebagainya, yang menggambarkan upaya pencegahan COVID, misalnya bermasker, tidak berkerumun. Itu hal yang sederhana saja, ini masih belum bisa dilakukan dengan baik gitu. Dan tantangannya kita harus terus-menerus menegur, bahkan supaya kita didukung oleh sekelompok komunitas, ya kita minta tolong pada komunitas yang peduli COVID atau satgas ya, baik itu satgas dari unsur guru maupun satgas dari unsur anak-anak. Nah, ya mudah-mudahan podcast ini, tim ini bisa menjadi bagian itu, karena podcast ini juga satu upaya kita mensosialisasikan tentang makna dari PTM itu yang harus mendapat dukungan setelah PTM itu dipahami, seperti itu. Pak, di SMA 3 ini kan kelasnya hanya ada 21 ya. Ada Ruangnya maksudnya. benar, 19. Ya, ruangnya ada gitu ya. 19. Sedangkan rombelnya ada 21. Nah, jika nanti dilakukan kegiatan tatap muka full atau PTM full yang 100% berangkat semua, itu gimana, Pak? Inilah yang menjadi tantangan saya. Nah, tantangan yang harus saya taklukkan begitu. Dan saya harus mencoba memahamkan kepada guru, siswa, dan orang tua bahwa yang namanya pembelajaran atau belajar tidak harus tergantung pada tempat dan waktu, ya. Dimanapun tempat itu bisa menjadi proses pembelajaran, tidak harus di dalam kelas, gitu loh. Maka dengan memahami paradigma ini, tentu nanti
kelas yang sangat kurang itu kita respon dengan kreativitas tertentu, bagaimana melaksanakan pembelajaran itu, ada yang di dalam, ada yang di luar. Iya. Karena saya juga nggak yakin apakah yang di dalam kelas itu betul-betul belajar apa enggak. Juga demikian kalau ada anak yang di luar, apakah dia tidak belajar? Nggak mungkin juga begitu. Inilah salah satu tantangan dalam menghadapi kekurangan itu. Tapi ya paling ideal memang harus dilengkapi itu. Ke depan kita akan lengkapi ruangan itu, dan sudah menjadi isu ya bahwa SMA 3 kurang sejak adanya kebijakan kita tidak tatap muka, kemudian ada sementara ini masih ada regulasi untuk tidak dulu ngurusui orang tua dengan sumbangan-sumbangan ya, maka kegiatan pengembangan sekolah di bidang sarpas ini terkendala memang gitu. Tapi tidak jadi soal kalau kemudian kita bisa memaknai bahwa pembelajaran itu bisa di tempat dan kapan, kira gitu. Pak, kan tadi kata Bapak masih banyak warga sekolah yang belum paham tentang makna PTM. Nah, nanti kira-kira apakah akan dilakukan sosialisasi atau tidak? Jelas sosialisasi itu bukan akan, malah sudah kita laksanakan, termasuk saat ini kita juga sosialisasi gitu. Jadi terima kasih ini podcast ya, luar biasa begitu. Dan podcast ini sudah menjadi ekstra yang favorit dan juga menimbulkan iri di sekolah lain begitu. Bahkan nanti saya akan coba untuk memprovokasi sekolah lain untuk bisa mengadakan seperti ini. Aktivitas podcast di SMA 3 Pekalongan ini sudah sampai ke dinas dan sebagainya, diapresiasi. Sudah banyak yang tahu ya, Pak? Banyak tahu begitu, walaupun belum optimal, tapi saya sangat luar biasa senang sekali karena saya melihat podcast kali ini justru banyak didukung oleh anak-anak kelas 10 ya. Saya belum kenal Mbak Asna loh gitu, tapi ini alhamdulillah ya, di forum seperti ini luar biasa. Jadi ini menjadi satu tempat pembelajaran juga loh. Mbak Asna kan kalau belajar bahasa Indonesia itu kan ini kan salah satu aktualisasi untuk bisa ngomong begitu, perawasan begitu. Itulah kira-kira. Jadi gitu ya Pak, kegiatan PTM, kendala, persiapan dan lain-lainnya. Saya kira PTM ini kendala tapi menjadi persoalan bersama. Saya tidak terlalu khawatir, walaupun saya bertanggung jawab, tapi saya tidak takut karena ada di belakang saya yang mendukung, termasuk Mbak Asna dan teman-teman podcast ini. Keren Pak Rozak. Terima kasih Pak, mungkin sudah cukup untuk hari ini. Terima kasih atas waktunya Bapak sudah menyempatkan, sudah duduk di sini ngobrol dengan saya. Oke, sama-sama. Mudah-mudahan nanti podcast SMA 3 berkembang. Amin. Coba menampilkan figur-figur yang menarik, yang menantang ya. Bisa juga nanti anak-anak yang prestasi di bidang penelitian, olahraga hadirkan ke sini Siap. Kemudian juga kalau bisa merambah ke masalah-masalah sosial lainnya, ke tempat sekitar ya. Jadi artinya dari Semaga TV ini kita bisa melakukan yang di luar apa yang kita perkirakan. Demikian, terima kasih saya telah diundang dan makasih sekali. Sangat sebuah kehormatan Bapak sudah ada di sini. Mungkin Bapak mau penutupan dulu? Pesan-pesan atau apa? Terima kasih anak-anakku SMA peserta didik SMA 3 Pekalongan kelas 10, 11 dan 12, dan khusus untuk kelas 11 ya. Inilah saat yang kita harapkan ya untuk bisa berkomunikasi, walaupun sampai saat ini saya ingin berkomunikasi namun belum bisa, tapi ini mudah-mudahan awal nanti kita bisa berkomunikasi. Saya ingin ketemu dengan orang tua ya, yang kebetulan orang tua nonton podcast ini. Suatu saat saya ingin berkomunikasi, mensosialisasikan sekolah penggerak, karena alhamdulillah SMA 3 Pekalongan ditunjuk sebagai sekolah penggerak yang menjadi semacam sekolah perintis atau sekolah pelopor dalam menerapkan pembelajaran paradigma baru dari sekolah penggerak SMA 3 Pekalongan. Bersama kita maju bersama. Terima kasih.
Terima kasih kalian sudah menonton podcast kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube kita. Terima kasih.